kalian tahu mengenai pertempuran Surabaya? Pasti tidak kan? Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi di Surabaya. Ini diawali ketika AWS Malabi dan tentara-tentara sekutu tiba di Surabaya. Pada saat itulah konflik memanas antara Indonesia dengan Belanda sekutu. Nah, pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden di mana tentara Belanda menaikkan serta mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka pasti tidak ingin akan hal tersebut, merasa terhina akan hal tersebut. Sehingga salah satu tokoh yaitu Koesno Wibowo menurunkan bendera Belanda tersebut dan langsung merobek-robek bendera tersebut. Sehingga setelah itu terjadilah konflik yang makin memanas antara Belanda sekutu dengan Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pihak sekutu dan Belanda telah menyerang dan menguasai penjara-penjara Kalisosok. Pada tanggal 27 Oktober 1945, sekutu dan Belanda telah menguasai tempat-tempat penting dan kantor-kantor penting yang ada di Indonesia. Salah satu tempat penting yaitu di Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Perak. Karena hal tersebut, pada tanggal 28 Oktober 1945 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadilah pertempuran fase pertama Surabaya yang dipimpin oleh Mustopo dengan menyerang kem-kem Surabaya sekutu. Tidak habis dari peperangan fase pertama, ternyata ada lagi insiden yang datang, yaitu ketika AWS Malabi sudah meninggal ataupun tewas ketika ada di Jembatan Merah. Sehingga konflik sudah meningkat di antara Belanda sekutu dengan Indonesia. Sehingga Belanda mengeluarkan ultimatum untuk Indonesia, di mana Indonesia diharuskan untuk menyerahkan segala persenjataan yang ada dan menyelesaikan permasalahan ataupun menyudahi perlawanan terhadap Belanda dan Inggris. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak menghiraukan hal tersebut, tidak peduli akan hal tersebut, karena itu merupakan hak kita untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita. Sehingga pada tanggal 10 November 1945, tepatnya pada jam 6 pagi, di mana batas waktu ultimatum sudah habis, sehingga pihak Inggris menyerang Surabaya. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia pastilah ingin menyerang kembali ataupun melakukan perlawanan terhadap penyerangan tersebut. Sehingga Surabaya dipimpin oleh Bung Sutomo serta arek-arek Surabaya dan pejuang-pejuang Surabaya, di mana Bung Tomo lah ataupun Sutomo lah yang menjadi peran utama dalam pertempuran ini. Di mana karena Bung Tomo mereka bisa seperti itu karena Bung Tomo lah yang menyemangati dan membakar rasa semangat mereka, sehingga semangat mereka semakin bergelora. Selain itu, Bung Tomo lah yang melakukan siaran radio dengan menyiarkan pidato-pidatonya terhadap ketidakadilan yang terjadi, sehingga pejuang-pejuang makin bergelora semangatnya. Salah satu ucapan yang sangat membekas di para pejuang-pejuang tersebut ialah merdeka atau mati. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena pahlawan-pahlawan Surabaya inilah yang telah bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan memukul balik para sekutu-sekutu dan Belanda tersebut.